Assalamualaikum, selamat pagi Kak. Ya, jadi kedatangan saya di sini, saya ingin mewawancarai terkait usaha yang Kakak produksi ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Ridwan Ahmad Raudi, salah satu mahasiswa dari Universitas Medan Area dari Fakultas Hukum, Studi Ilmu Hukum. Selain itu, kedatangan saya di sini pula merupakan adanya tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Jadi saya di sini perwakilan dari kelompok kami yang berjumlah 5 orang. Di antaranya ada saudari Dwi Adelia, Rani Ayu Kamomel, Dian Fakira Lubis, dan saudara Muhammad Fatur Rahman Isa. Jadi untuk mempersingkat waktu kita, maka izinkan kami langsung untuk mewawancarai kakak. Dimulai dari saudari Adel, dipersilahkan untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Ridwan. Sebelum saya memulai, apakah kakak bersedia untuk diwawancara? Ya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, Kak, apakah ada cita-cita mulia yang lain selain mendapatkan keuntungan dari usaha yang sedang kakak jalankan saat ini? Cita-cita mulia. Maksudnya tujuan lain tujuan lain selain untuk mencari keuntungan sendiri, kami berusaha untuk membuat lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan dan mempermudah orang-orang untuk mencari aksesoris atau sesuatu yang mereka ingin beli. Jadi itu Adel, jadi kakak ini bilang tujuannya selain membuka usaha ini juga menciptakan lapangan kerja dan juga memudahkan masyarakat di sekitar untuk mencari aksesoris-aksesoris yang mereka butuhkan. Lanjut Adel. Ya, baik. Berarti kita simpulkan bahwa masalah yang dipecahkan adalah memudahkan masyarakat dalam mencari kebutuhan mereka dalam bentuk produk aksesoris dan membantu memperluas lapangan pekerjaan. Baik, Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira siapa yang memerlukan solusi dari usaha? Dalam artian, siapa target pasar dari usaha yang sedang kakak jalankan saat ini? Target pasar kami untuk aksesoris sendiri pasti hampir semua orang menggunakannya. Jadi target usaha kami adalah remaja-remaja, ibu-ibu, dan anak-anak juga ada. Oke Adel, jadi kata kakak ini target pasarnya sendiri itu semua kalangan kelompok usia di masyarakat, baik itu anak-anak sekolah, remaja, ibu-ibu, dan lain sebagainya. Ya, baik, terima kasih Kak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa nih produk atau jasa yang kakak perdagangkan di situ? Karena kami lihat di situ cukup banyak berbagai macam aksesoris. Mungkin bisa disebutkan jenis-jenisnya apa saja? Untuk jenis-jenisnya kami banyak aksesoris rambut, untuk kalung, anting-anting, atau imitasi perhiasan, lalu aksesoris untuk baju seperti bros dan segala kebutuhan untuk makeup juga ada. Oke, baik. Terima kasih Kak. Sekian pertanyaan dari saya. Sambung ke pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan bertanya. Perkenalkan, nama saya M. Fatur Rahman Isa, NPM 2840064. Saya akan bertanya, apa argumentasi dari usaha kakak yang berjangka panjang? Jadi Kak, dari saudara Fatur bertanya, argumentasi dari usaha kakak ini apakah usaha kakak ini usaha yang berkepanjangan atau hanya sebatas musiman gitu? Untuk usahanya sendiri, usaha ini sudah berdiri lumayan cukup lama, ada sekitar hampir 20 tahun ada. 20 tahun sudah berjalan usaha ini. Jadi untuk usahanya sendiri pasti untuk jangka panjang. Oke, jadi saudara Fatur, kakak ini memberikan jawaban bahwa usaha ini usaha yang berkepanjangan karena melihat riwayat histori berdirinya saja sudah hampir 20 tahun. Baik, berarti berjangka sunrise ya? Iya, benar. Oke, saya akan bertanya selanjutnya, seberapa besar sis marketnya atau jenis pelanggannya gitu Pak? Berapa banyak?
diperkirakan? Untuk hariannya sendiri kami tidak menghitungnya, tapi kira-kira untuk diperkirakan mungkin sekitar 50 orang untuk Dalam per hari ya, Pak? Ya. Kadang Baik, bisa kurang, kadang bisa lebih, tergantung keadaan. Selanjutnya, apakah ada legalitas dalam usaha kakak? Untuk izin usaha atau legalitasnya ada. Kami beberapa tahun yang lalu kami sudah mengurus izin usaha untuk toko kami ini di badan usaha yang bersangkutan. Apakah ada di sekitaran toko kakak ada pesaing-pesaing gitu, pesaing di sekitaran? Ada, untuk pesaing, ada beberapa toko yang menjual produk yang hampir sejenis dengan kami. Baik, terima kasih Kak. Tanya selanjutnya. Lanjut ke pertanyaan berikut. Selamat siang, Kak. Perkenalkan, saya Rani. Jadi pertanyaan saya itu, dari produk yang kakak jual sekarang, itu tuh kakak produksi sendiri kah? Atau kakak ambil dari supplier lain? Kemudian kakak jual kembali? Untuk barang-barang yang kami jual, kami tidak memproduksinya sendiri. Kami mengambil dari supplier-supplier yang lain, lalu kami jual. Kami kemas, lalu kami jual. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Tadi kan katanya usaha kakak itu udah berdiri kurang lebih hampir 20 tahun. Nah, dengan perubahan teknologi yang sekarang, apa yang kakak rasain? Ada nggak entah perubahan itu mengarah ke positif atau negatif, itu gimana? Untuk perubahannya di era sekarang sedikit banyak ada. Dengan adanya toko online, perubahan itu pengunjungnya lebih, sekarang kan kebanyakan beli online, aksesoris pun bisa dibeli dengan online. Mungkin dari segi pengunjungnya, kalau untuk inovasi-inovasinya kami lebih mengikuti zaman. Misalnya apa yang sedang tren, kami berusaha untuk mengikutinya. Baik, berarti perubahannya dua-dua dirasain lah ya, ada keuntungannya, ada juga kerugiannya. Terus pertanyaan selanjutnya ini, kakak boleh nggak tolong kasih kami alasan kenapa kami harus beli produk kakak? Keunggulan produk kakak apa dibandingin sama yang lain? Alasan konsumen membeli produk dari kakak. Balik lagi ke produk kami biasanya memberikan inovasi yang sedang tren itu, kami sering lebih cepat mengikuti gitu. Jadi misalnya di pesaing-pesaing yang lain belum ada, kami sudah ada gitu. Jadi Ayu, kata kakak ini alasan konsumen kenapa membeli dari usaha kakak ini karena di toko ini menyajikan atau setiap saat itu mengupgrade hal-hal yang tren. Jadi konsumen itu lebih memilih di sini karena sedangkan di toko lain itu belum menciptakan sesuatu yang baru, sedangkan di toko ini sudah ada gitu. Oke, thank you. Terus selanjutnya itu kakak ada nggak program-program yang kakak terapin untuk memanjakan konsumen, misalnya kayak yang tadi diskon promo, ada nggak kak kira-kira? Diskon atau untuk diskon promo tergantung sih kak. Kalau misalnya ada kalau barang-barang ada yang memang bisa dipromo, kami akan promokan. Dan untuk hal itu biasanya kami memberi sedikit hadiah atau hadiah gitu untuk pelanggan-pelanggan kami yang membeli dengan melewati batas minimum yang kami tentukan. Misalnya belanja minimum 100.000 akan kami beri hadiah ini gitu, sesuatu. Oke, terima kasih Kak. Silakan pertanyaan selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Dian Fahira Lubis, NPM 284000067. Di sini saya ingin bertanya kepada kakak, apakah di usaha kakak ini memiliki layanan komplain seperti itu atau tidak ada? Layanan komplain. Kami selalu menerima layanan komplain. Kami juga menerima retur, tapi harus disertai alasan yang jelas, tidak asal-asal komplain lalu minta tukar barang atau apapun. Kami juga membolehkan konsumen untuk melihat barang terlebih dahulu sebelum membelinya. Oke, baik. Jadi di tempat lokasi yang kakak buka sekarang ini, apakah pemanfaatan lokasi tersebut bisa menambah omset usaha kakak? Untuk tempat dan lokasinya sendiri, tempat usaha kami ini termasuk strategis ya, karena dilewati cukup banyak orang dan dekat
pasar utama di daerah sini. Jadi misalnya orang berbelanja ke pasar bisa singgah ke toko kami gitu langsung. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, apakah di usaha Kakak ini memiliki buku catatan omset harian? Untuk toko kami sendiri, sejujurnya kami tidak ada. Kami tidak ada buku catatan omset. Di toko kami menerapkan kepercayaan kepada karyawan-karyawannya dan disertai dengan pengawasan pada pemilik tokonya. Berarti itu tidak ada bentuknya lah ya Kak? Ya Kak. Tidak ada, iya. Oke, ya baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah usaha Kakak ini memiliki buku kas usaha? Saya rasa juga tidak ada buku kas usaha, tapi untuk harian tidak ada sih Kak, kayak nggak ada. Oh, tidak ada berarti ya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak. Selanjutnya saya serahkan kepada Ridwan Ahmad Laluli. Selanjutnya pertanyaan itu dari saya sendiri, Kak. Tinggal pertanyaan terakhir nih beberapa. Jadi yang pertama ingin saya tanyakan, adakah struktur organisasi dari usaha Kakak ini? Gitu. Adakah struktur organisasinya atau tidak? Gitu. Untuk struktur organisasi itu kami tidak ada. Kami menyamaratakan semua pegawai yang ada di sini atau karyawan yang di sini. Perbedaannya cuma antara bos dan karyawan aja, nggak ada yang lain. Kami juga tidak membedakan antara orang yang sudah bekerja lama dan orang yang masih baru, itu nggak ada. Kami menyamaratakan semua. Oke, baik Kak. Jadi struktur organisasi tidak ada di sini. Berarti juga tidak ada lah job deskripsi dari organisasi tersebut. Dari usaha Kakak ini berarti tidak ada karena tidak ada struktur organisasi, ya kan Kak? Iya, nggak ada organisasi. Kami bekerjanya kerjasama semua, satu mengerjakan ini, kerjakan ini. Gitu. Nggak ada yang spesifik untuk dikerjakan satu-satu. Oke Kak, jadi sekian dari wawancara kami, tapi sebelum itu izinkan saya menyimpulkan dari wawancara kami ini. Jadi usaha ini namanya apa Kak kalau boleh tahu? Jadi usaha ini Kupi Aksesoris. Kupi Aksesoris ya, Mak, Kupi Aksesoris. Dapat kami simpulkan double purpose dari usaha ini sendiri. Yang pertama itu menyediakan kebutuhan keluarga yang mudah dicari. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian kelompok usia atau kelompok masyarakat yang ingin datang ke sini, yang menjadi konsumen di sini itu dari semua usia, dari kalangan usia manapun. Kemudian itu area domisili dari usaha ini berdomisili di Batangkuis. Jenis kelamin yang baru membeli itu laki-laki dan perempuan. Kemudian target dari permasalahan atau produk yang menjadi solusi. Jadi dari usaha ini menyediakan banyak aksesoris yang segala macam seperti pita, kalung, anting-anting, dan imitasi perhiasan lainnya, dan lain-lain sebagainya. Di mana targetnya itu remaja-remaja, ibu-ibu, anak sekolah, dan lain sebagainya juga. Kemudian argumentasi dari usaha ini, dia itu sunrise, yang artinya bersifat berkepanjangan, karena kita juga melihat histori dari kakak ini yang sudah menjelaskan bahwa usaha ini sudah berdiri kurang lebih 20 tahun. Kemudian sales marketnya itu berkisar 50 orang di perharinya. Dan juga usaha ini sudah memiliki legalitas seperti yang kakak ini bilang. Pesaing usahanya ada di sekitar sini juga banyak yang memproduksi aksesoris. Kemudian kakak ini tidak memproduksi barang sendiri, melainkan mengambil dari supplier lainnya. Ancaman dari teknologi perkembangan sekarang ini ada ancamannya dan juga ada keuntungannya. Ancamannya itu adanya toko online yang membuat konsumen banyak memilih toko online. Keuntungannya, usaha ini dapat mengikuti alur perkembangan zaman sehingga menyajikan tren-tren yang ada pada saat ini. Kemudian alasan konsumen memilih produk ini karena itu tadi memberikan produk-produk yang terbaru sehingga banyak konsumen yang datang dan membeli di toko ini. Program yang memanjakan pelanggan atau konsumen itu ada kata kakak ini, di mana ada diskon-diskon dan juga promo-promo yang diberikan sesuai dengan aturan dari usaha ini. Menyediakan layanan komplain juga ada, di mana kakak ini sudah mengatakan bahwa mereka menyediakan layanan komplain dengan syarat bahwa permasalahannya itu jelas dan tidak dibuat-buat. Untuk buku catatan harian sendiri di usaha ini tidak ada buku catatan, buku kasnya juga tidak ada. Dan untuk struktur organisasi juga tidak ada. Jadi begitulah kira-kira dapat disimpulkan dari kunjungan UMKM dari tugas kewirausahaan kami ini. Sudah jelas saya sampaikan dan sudah jelas juga
kakak ini memberikan penjelasan sebagaimana status kakak ini narasumber dari usaha yang kami wawancarai. Jadi mungkin itu Kak, itu saja dari kami atas wawancara pada hari ini. Terkait dengan perilaku dan perkataan kami, jika ada salah kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu izinkan kami menutup wawancara dari saya sendiri untuk meminta maaf pribadi kepada kakak kalau ada salah perkataan dan perilaku. Jadi saya perwakilan dari kelompok langsung saja menutup wawancara ini dengan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kakak. Kami tutup saja Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya Kak.